Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Puspita Dewi, NIM 1913521022 dari MSPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri morfometrik dan morfologi pada ikan. Selain itu, di sini juga akan dibahas tentang bagaimana cara melakukan pembedahan pada ikan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pisau, kemudian ada gunting, kemudian ada penggaris, selanjutnya ada benang, dan terakhir ada pinset. Selain itu juga sebagai alas untuk melakukan praktikum ini digunakan kertas HVS warna putih. Bahan yang digunakan yaitu adalah ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang diklasifikasikan pada spesies Oreochromis niloticus. Morfologi adalah ciri yang dimiliki oleh ikan di bagian bentuk tubuh dan organ luarnya. Selanjutnya yaitu beberapa ciri morfologi yang dimiliki oleh ikan nila. Yang pertama, bagian tubuh ikan nila dimulai dari bagian anterior sampai dengan bagian posterior. Bagiannya yaitu yang pertama ada bagian kepala atau disebut dengan kaput yang dimulai dari ujung mulut sampai ke belakang bagian operculum. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu bagian tubuh yang atau trunkus yang dimulai dari batas akhir operculum sampai dengan bagian batas dari anus atau anal. Yang ketiga yaitu ekor atau caudal yang dimulai dari bagian anus sampai ke bagian belakang sirip ekor. Bagian morfologi dari ikan nila. Yang pertama adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuh dari ikan nila yaitu memiliki bentuk tubuh yang panjang dan pipih atau yang disebut dengan kompresor, karena ikan ini merupakan ikan yang memiliki kecepatan konstan ketika berenang. Selanjutnya yaitu bagian mulut. Bagian mulut dari ikan nila memiliki bentuk mulut terminal, yaitu letak mulut ikan yang terletak di bagian ujung depan kepala, karena ikan nila ini hidup di daerah pelagik. Selanjutnya yaitu tipe gigi. Tipe gigi dari ikan nila ini adalah tipe gigi trikuspid karena pakannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu bentuk sisik ikan. Sisik ikan nila memiliki bentuk sisik stenoid dengan bentuknya yang agak persegi seperti sisik sisir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sirip ikan nila. Jenis-jenis sirip ikan nila yang pertama yaitu adalah pinna dorsal yang terletak di bagian punggung ikan, yang berfungsi untuk stabilitas ikan ketika berenang. Ikan nila ini memiliki pinna dorsal yang tunggal. Selanjutnya yaitu pinna pectoral yang terletak di posterior operculum atau di bagian akhir dari insang, yang berfungsi untuk pergerakan ikan maju ke samping atau diam. Selanjutnya yaitu sirip pinna ventralis yang terletak di perut bawah, yang berfungsi untuk stabilitas ikan ketika berenang dan membantu menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Selanjutnya yaitu pinna analis yang terletak di belakang anus atau anal, yang berfungsi untuk membantu stabilitas berenang ikan. Pinna caudalis atau sirip ekor yang berfungsi untuk pendorong utama ketika ikan berenang atau maju dan sebagai kemudi ketika ikan melakukan manuver. Nila memiliki corak tubuh yang bergaris-garis dan memiliki linea lateralis. Ikan nila memiliki mata yang besar dan terletak di bagian tengah kepala. Pengukuran ciri morfometrik yang dimiliki oleh ikan nila. Ciri morfometrik merupakan ukuran perbandingan dari ukuran bagian-bagian tubuh ikan yang bersifat karakteristik.
Yang pertama adalah total length. Total length adalah jarak antara anterior dengan bagian posterior. SL atau standard length. Standard length adalah jarak anterior kepala di bagian ujung sampai ke pangkal ekor yang dapat digerakkan. Jadi akan diukur menggunakan benang dari ujung kepala sampai ke pangkal ekor. Pre-dorsal length yaitu jarak antara anterior kepala di bagian ujung sampai ke bagian anterior ujung depan sirip dorsal. Yang diukur dari sini, dari ujung kepala sini sampai di sini. Vital length yaitu jarak antara bagian terluar kelopak mata. Akan diukur jarak terluar kelopak mata yaitu dari sini, jarak terluarnya diukur menggunakan benang. A length yaitu garis tengah dari rongga mata. Yang diukur yaitu bagian hitam dari bola mata ikan ini. Caudal pendule length yaitu jarak antara pangkal ekor sampai di bagian belakang sirip dubur. Yang diukur dari sini sampai ke sini. Panjang rahang atas dilihat dari bukaan mulut ikan yang diukur dari ujung depannya menuju ke bagian belakang bukaan rahang atas. Dari sini sampai ke ujung bukaannya yaitu di sini. Panjang rahang bawah yang diukur dari bukaan mulut ikan dari ujung depan ke bagian belakang bukaan rahang bawah. Sini sampai ke sini. Head length adalah jarak antara bagian depan atau anterior kepala dengan bagian posterior operculum atau di ujung insang. Dari sini sampai ke sini. Snout length yaitu jarak antara bagian anterior kepala atau ujung kepala ikan sampai ke bagian ujung depan mata ikan. Bagian sini, ujung sini sampai ujung sini. Post orbital length yaitu jarak antara posterior atau ujung belakang kelopak mata sampai bagian posterior atau ujung belakang operculum insang. Dari sini sampai ke sini. Tinggi kepala. Tinggi kepala ini diukur dari jarak antara ujung depan dorsal sampai ke ujung depan ventralis yang diukur dari pertengahan bagian kepala. Ini merupakan dorsal, diukur sampai ke ventralis di sini. Tinggi badan. Tinggi badan diukur dari jarak antara ujung depan dorsal sampai ujung depan ventralis yang diukur di bagian badannya. Dari sini sampai ke sini. Tinggi pipi. Tinggi pipi merupakan jarak antara rongga mata bagian bawah ikan sampai ujung bawah anterior dari operculum. Diukur dari sini bagian bawah sampai ke bukaan insangnya. Bukaan insangnya dari sini sampai ke sini. Tinggi bawah mata. Tinggi bawah mata diukur dari jarak antara rongga mata bagian bawah sampai ujung belakang rahang bawah. Ukurnya dari sini sampai ke sini. Tebal badan atau kepala yang diukur dari jarak antara bagian tengah insang kiri menuju ke bagian tengah insang kanan. Seperti ini, melingkar seperti ini. Panjang dasar sirip dorsal yang diukur dari jarak
antara ujung depan sirip dorsal sampai ujung belakang sirip dorsal. Ujung depan sampai bagian belakang. Tinggi sirip dorsal. Tinggi sirip dorsal ini diukur dari jarak antara bagian bawah sirip dorsal ke ujung atas sirip dorsal yang paling tinggi. Yang tertinggi dari sirip dorsal ini yaitu di bagian sini. Jadi akan saya hitung tingginya. Dari sini, dari ujung bawah sampai ujung atas. Panjang sirip pektoral, yaitu jarak antara bagian depan sirip pektoral menuju ke bagian belakang sirip pektoral. Sirip pektoral letaknya di sini. Jadi yang diukur yaitu bagian sininya. Sini sampai di sini. Berikut adalah hasil pengukuran ciri morfometrik pada ikan nila. Bagian akhir dari video ini yaitu proses pembedahan ikan nila. Proses pembedahan ikan nila ini yang pertama akan melihat sistem ototnya. Prosesnya yang pertama yaitu kita akan memotong ikannya. Dipotong di bagian pas di analnya ke atas. Dari sini dipotong ke atas. Sini dari belakang analnya dipotong. Dilakukan pemotongan di bawah perut untuk menentukan organ dalam dari ikan nila sampai ke bagian bawah sirip ventralis.
Hasil dari pembedahan ikan nila itu terdapat jantung, gonad, kemudian ada usus dan juga lambung, kemudian ada empedu dan ada hati. Sebelumnya akan melakukan pembedahan di bagian insangnya terlebih dahulu untuk mengambil tipe insang yang dimiliki oleh ikan nila. Ini merupakan insang dari ikan nila. Lalu akan dilakukan pembedahan di bagian kepala, yaitu di bagian lekukan sini. Dapat dilihat bagian putih ini merupakan bagian otak dari ikan. Terdapat 5 buah. Jadi yang ini merupakan otak dari ikan nila. Ikan nila memiliki jenis otot yang disebut dengan piskin yang terdiri dari epaksial di bagian atas dan hipoksial di bagian bawah. Selain itu juga terdapat tulang rangka yang terdapat di bagian otot dari ikan nila. Kemudian memiliki tipe sirip ekor yaitu homoserkal atau truncate, berpinggiran tegak, berbentuk persegi atau tegak. Pinggiran sirip ekornya membentuk garis tegak dari bagian dorsal hingga ke ventral. Ikan nila memiliki 4 buah insang. Tipe insangnya yaitu tipe tulang tapis insang yang merupakan pemakan campuran. Bentuknya yaitu tidak pendek, tidak panjang, agak lentur, serta jaraknya yang agak jarang. Selain itu juga jenis ikan nila ini adalah ikan pemakan segala. Berikut merupakan hasil akhir dari pembedahan ikan nila, yaitu yang pertama yaitu di sini ada bagian otak ikan nila. Selanjutnya di sini ada bagian insang ikan nila. Ini ada jantung ikan nila, kemudian ini ada hati, kemudian ini ada empedu, ini ada gonadnya, kemudian ini ada lambung yang diikuti dengan usus dari ikan nila. Baik, sekian video penjelasan saya tentang ciri morfometrik dan ciri morfologi serta pembedahan pada ikan nila. Akhir kata saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.